ketika orang mau menjelaskan, mau membahas tentang bagaimana sih struktur atom berelektron banyak, maka atom berelektron banyak pendekatannya menggunakan dia yang tadi itu untuk atom hidrogen. Maka orang berpikir bagaimana kalau digunakan orbital atom hidrogen. Maka dipinjamlah atom hidrogen, kemudian seolah-olah atom itu memiliki orbital sama seperti atom hidrogen, dan elektron yang ada di unsur itu disebarkan ke elektron atom hidrogen, ke orbital atom hidrogen seperti atom hidrogen. Nah, konsep ini kemudian atau pekerjaan ini kemudian disebut orang membuat konfigurasi elektron. Nah, kemudian konfigurasi elektron ini kalau begitu apa? Jadi ketika atom itu berelektron banyak, kalau hidrogen itu cuma satu. Jadi hidrogen orang langsung bilang hidrogen itu orbitalnya ada atau dia memiliki fungsi gelombang 1s. Jadi orang buat begini. Jadi H1 itu 1s1. Nah, ini disebut ini yang kemudian dikenal konfigurasi elektron. Jadi bangun atom hidrogen itu dia memiliki satu elektron, elektronnya itu memiliki fungsi gelombang 1s. Cuma satu elektron. Atau kalau dalam buku kadang-kadang disebutnya elektron itu berada di orbital 1s. Itu terserah saja. Oke. Sekarang bagaimana kalau atom itu berelektron banyak? Jadi bagaimana dia menyebar nanti? Dia akan menyebar sebagai contoh, saya buat contoh ini. Karbon dengan nomor atom 6. Jadi ada 2 elektron di orbital 1s, ada 2 elektron di orbital 2s. Berarti ada 2 elektron di orbital 2p. Berarti lengkap jadinya. Ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 6. Jadi itulah sebaran elektron, dia menyebar sedemikian rupa sehingga 2 elektron di orbital 1s, 2 elektron di orbital 2s, dan 2 elektron di orbital 2p. 6 elektron. Bagaimana bisa dia menyebar seperti ini? Ada 3 aturan yang harus diperhatikan, yaitu aturan Aufbau, aturan Hund, dan prinsip eksklusi Pauli. Nah, ini juga sudah dibahas di SSA. Aturan Aufbau itu adalah bahwa kita boleh menyusun elektron itu dari tingkat energi terendah. Jadi kalau terendah itu gimana? Kalau urutannya begini, urutan orbital itu mulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f. Saya tidak buat aja seperti ini dulu. Jadi kita melihat tingkat energi mana yang terendah itu lihat dari angkanya. Karena n itu penentuan orbital dengan energi pertama lihat n. Jadi n itu mulainya dari 1, 2, 3, 4. Jadi kalau begitu urutannya n sama dengan 1 lebih rendah daripada n sama dengan 2 dan 3 dan seterusnya. Berarti 1s lebih rendah energi dibanding 2s. Berarti ini betul urutannya. 1s ke 2s, 2s ke... Nah terus 2s dengan 2p gimana? Kalau atomnya hidrogen, kalau n-nya sama, energinya sama. Untuk hidrogen. Tapi kemudian dengan pendekatan dihasilkan bahwa antara 2s dengan 2p itu berbeda energinya. Jadi sesudah 2s, 2p meskipun n sama. Jadi urutan penempatan elektron itu 1s, 2s, 2p, kemudian masuk ke 3s, masuk ke 3p, setelah itu 4 karena n-nya lebih besar, kemudian 4p. Nah, antara sesudah 3s, 3p itu ada 3d, sorry. Di sini ada 3d sesudah 4s, 3d, 4s, 4p. Nah, terus 3d dengan 4s gimana? 3d dengan 4s itu energinya berdekatan. Nah, sehingga dikatakan bahwa sebenarnya 4s itu lebih rendah dibanding 3d.
dibanding 3D. Tetapi pada kasus tertentu nanti 3D justru diisi penuh kemudian baru 4S, namanya aturan kestabilan setengah penuh. Nanti akan kita jelaskan itu. Jadi 3D dengan 4S ini kita buat seperti hampir mirip. Kemudian setelah P 4P terus 5S sama dengan kasus tadi setelah 4P. Kemudian antara 5S dengan 4D itu mirip. Kemudian setelah 5S ya 5P. Setelah 5S 5P kemudian kan di sini ada 6S. Nah, antara 6S kemudian ini belum. Jadi nanti 64F dengan 6S itu sesudah 6S itu langsung pindah ke 4S atau ke 5D. Jadi ketika bertambah tinggi dia nomor atomnya itu, ketika bertambah tinggi nilai N-nya, ini mulai dekat-dekat energinya. Jadi kadang-kadang bisa nanti akan kita lihat ada 5D diisi lebih dulu dibanding 4F. Ada 4F sudah terisi banyak, kemudian satu elektronnya dibuang ke 5D. Kenapa bisa begitu? Karena energi ketika N bertambah besar, jarak antar energi itu tambah dekat. Nah, kalau orang tanya kenapa sih bisa begitu? Energi itu En itu sama dengan N min K per N kuadrat. Jadi hasil temuan kuantum itu seperti itu. Kalau kita mencari delta N, jadi N1 misalnya, kalau E1 misalnya berarti min K per 1 kuadrat sama dengan min K. Tapi kalau E sama dengan E7 misalnya, itu min K per 7 kuadrat atau min K per 49. Nah dengan min K per 48 kan ada delta. Misalnya kalau E6 itu min K per 6 kuadrat. Itu min K per 36. Ini kan kecil bedanya. Jadi semakin besar harga N-nya, semakin kecil, semakin berdempet-dempet orbitalnya itu. Nah itu nanti makanya kadang-kadang 4F diisi dulu, kadang-kadang 5D, bahkan kadang-kadang bisa mengorbankan 6S. Mungkin, kita akan lihat itu nanti ya. Nah, kemudian berlaku aturan Hund. Aturan Hund ini sebenarnya bilang bahwa ketika orang membuat konfigurasi elektron dasar, elektron dalam keadaan energi terendah, itu dibuat, di Hund bilang bahwa keadaan dengan energi terendah itu adalah keadaan dengan energi spin multiplicity maksimum. Nah, ketika dibahasakan ke dalam bentuk konfigurasi elektron itu harus memiliki spin sejajar. Nah, berarti ada bilangan kuantum keempat. Jadi aturan Hund ini menghendaki adanya bilangan kuantum keempat. Dan ini terpisah penemuannya dengan bilangan kuantum ini. Bilangan kuantum keempat itu disebut bilangan kuantum spin, disimbolkan dengan S. Dan nilai S ini ada dua seperti Anda ketahui, ada MS sama dengan min setengah dan MS sama dengan plus minus setengah. Nah, Hund bilang bahwa spinnya harus sejajar. Nah, gimana spin sejajar? Ya paralel spinnya. Spin itu ada plus setengah dengan minus setengah. Jadi kalau ada dua elektron tidak berpasangan misalnya, jadi kita bisa buat setengah spinnya atau dua-duanya minus setengah spinnya. Dan biasa orang simbolkan kalau setengah itu panahnya ke atas, kalau minus setengah panahnya ke bawah. Itu kebiasaan aja, tidak mesti seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga prinsip eksklusi Pauli. Prinsip eksklusi Pauli ini bilang bahwa sebenarnya prinsip eksklusi Pauli ini ditemukan ketika dia ingin merumuskan bilangan fungsi gelombang atom helium. Dan dia temukan bahwa sebenarnya fungsi gelombang atom helium itu fermion. Artinya apa? Bahwa fungsi gelombang itu mesti antisimetrik. Agak sulit memikirkannya sehingga orang kemudian mendefinisikan prinsip eksklusi Pauli itu bahwa tidak mungkin ada dua elektron yang memiliki empat bilangan kuantumnya sama. Jadi misalnya tidak mungkin N sama, L sama, ML sama, MS sama. Mesti ada satu yang berbeda. Nah, sehingga kalau misalnya N sama, L sama, ML sama, berarti yang beda MS-nya. Berarti spinnya itu harusnya satu ke atas, satu ke bawah, satu plus setengah, satu minus setengah. Di sana mulai konsep elektron berpasangan di orbital. Jadi dengan tiga ini, orang berusaha membuat orang bisa menjelaskan bagaimana elektron itu bisa didistribusikan.
Nah, sehingga kadang-kadang di dalam memperkenalkannya orang gunakan kotak. Ini saya plus ya. Misalnya kita mau buat atom C tadi. C dengan nomor atom 6 dibuat kotak begini. Sebenarnya kotak ini tidak begitu benar sebenarnya, tapi untuk presentasi, untuk mempresentasikan orang akan bikin kotak. Misalnya ini kotak yang mewakili elektron orbital 1s, 2s, 2p. Nah, sekarang elektron atom C itu nomor atomnya 6, berarti jumlah elektronnya 6. Jadi bagaimana mengisi ini kotak ini? Sesuai dengan aturan Aufbau, kita harus ngisi elektron itu berarti mesti elektron 1s yang pertama. Kemudian yang kedua ada kemungkinan dia di 2s. Karena yang sesudahnya seperti itu. Tapi kita bisa letakkan di sini. Nah, kenapa bisa begitu? Bahwa kalau saya letakkan dia di 2s, berarti saya meletakkannya di energi yang lebih tinggi. Tapi kalau saya letakkan di 1s, saya meletakkannya di energi yang lebih rendah. Dan ini diizinkan dengan prinsip eksklusi Pauli. Yang kedua saya harus letakkan di situ. Boleh letakkan di situ karena artinya kedua-duanya ini memiliki bilangan kuantum yang 3 sama, 1 tidak sama. Nah, kemudian yang kedua juga begitu. Ada 2 elektron di sini. Nah, yang elektron 5 dan 6 baru saya letakkan di sini. Nah, sehingga konfigurasinya jadi 1s2, 2s2, 2p. Tapi ada kelucu-lucuan, kadang-kadang orang mengatakan bahwa yang ketika di 2p itu dia harus di sini. Jadi ml itu bisa, kalau saya buat plus 1 di sini kemudian minus 1 kemudian 0 ya nggak apa-apa. Karena itu biasanya saya melanggar garis bilangnya, kan saya cuma mengidentifikasi bahwa, dan kotak ini kan juga sebenarnya tidak ada. Nah, terus ada juga yang buat bahwa ini kalau begitu ini orbital px, ini orbital py, ini pz. Ini minus 1, 0 plus 1. Ini tidak ada dasarnya. Jadi kalau Anda mau bilang kotak ini mewakili px, py, pz ya nggak apa-apa. Ini kotak ini mewakili min 1, 0 plus 1 ya nggak apa-apa. Tapi bukan aturan. Ini cara mempresentasikan, orang mendistribusikan elektron di orbital. Dan ada juga bilang bahwa ini harus ke atas dua-duanya dan mulai dari sebelah kiri. Itu juga tidak ada aturannya. Jadi kalau saya mau buat seperti ini, ya nggak apa-apa. Kalau saya buat ke bawahnya dua-duanya juga nggak apa-apa. Yang penting aturan untuk spinnya sejajar. Oke. Dan sehingga dari sini ini nampak bahwa atom C kalau begitu 6 elektron itu 2 elektron 2s, 2 elektron 1s, 2 elektron 2s, 2 elektron 2p. Nah, kalau ini saya kan bisa susun dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya saya bisa susun misalnya 2s1, s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. Tapi saya juga bisa susun 1s2, 2s2, 2px1, 2py1. Tapi pz ini enggak saya isi. Misalnya tapi ini pz ini misalnya diisi tadi. Sekarang saya isi py. Nah, kalau begitu konfigurasi itu kan bisa jadi begini. Bisa ini yang pertama, bisa kemudian yang kedua bisa seperti ini. Bisa seperti ini dan ini. Sehingga banyak kemungkinan bisa saya buat. Nah, sehingga konfigurasi elektron sebenarnya tidak melambangkan 3 energi, tapi pasti atom hidrogen dia langsung melambangkan 3 energi. Kalau di sini enggak, dia cuma melambangkan sebaran elektron. Nah, kalau begitu yang melambangkan 3 energi yang mana untuk atom berelektron banyak? Nanti kita akan bahas khusus namanya term simbol. Jadi term simbol ini dibangun berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari sebuah konfigurasi. Yang kemungkinan itu dikelompokkan yang sama-sama jadi sebuah simbol. Kelompokkan sama jadi sebuah simbol. Kemudian akan diurutkan berdasarkan aturan pun Pauli dan aturan Aufbau. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, jadi urutan pengisian seperti yang tadi. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, atau bisa terbalik nanti. Kemudian 4P, 4D, 5S,
Nah 4D ini diisi sesudah 5S atau terbalik juga kasusnya hampir sama dan seterusnya. Oke, kita ambil kasus atom dengan nomor atom ini bukan lambang yang sebenarnya. Atom dengan nomor atom 56. Berarti ada 56 elektron yang harus kita distribusikan. Ya seperti yang tadi kita distribusikan di sini 2, di sini 2, di sini 6. Kayaknya kalau kita hitung aja langsung berarti di sini ada 10. Nah, kemudian di 3S juga ada 2, 4S dengan 3P masing-masing 2 berarti 6. Berarti di sini juga ada 10. Kemudian saya isi D 10. Berarti udah 30. Tinggal 26. Nah, kemudian saya isi 4P 6 kemudian 5S 2. Berarti di sini udah ada 8. Kayaknya sesudah 5S harus isi 4D. 4D 10. Berarti tambah 10. 18. Berarti kalau saya hitung 10, 20, 30 tambah 18, 48. Dia 56 tinggal 8. Nah, kita isi 5P dengan 6. Tinggal 2. Nah, yang 2 itu harus kita letakkan di mana? Coba sesudah 4S, 4P, 4D ini ada 4F. Kemudian di sini ada 5D, kemudian ada 6S. Nah, berdasarkan kriteria yang tadi antara 6S, 5D, 4F itu hampir mirip energinya. Tapi untuk ini langsung diisi. Biasanya pengisian pertama itu adalah 6S, diisi 6S2. Oke, berarti inilah konfigurasi elektronnya. Nah, biasanya bagian yang luar ini yang diperhatikan. Yang akan menentukan sifat kimia sebuah unsur adalah yang bagian luar ini. Misalnya bagian luar yang N-nya bagian luar ini 2S, 2P, ini 6S. Elektron yang ini sering disebut sebagai valence electron. Itu elektron valensi. Yang ini, nah kalau yang ini biasanya ini yang kita sebut valence electron. Nah, terus yang di sebelah sini apa? Ini disebut orang sebagai core electron. Elektron yang lebih dalam. Ada yang sebut ini inner electron, ini outer electron. Atau ini valence electron, ini core electron. Nah, core electron ini kalau kita lihat-lihat itu konfigurasinya sama dengan gas mulia. Misalnya kalau C core electron, valence elektronnya itu core elektronnya adalah 1S 2. Itu milik He. Sehingga kalau begitu C itu bisa kita tulis C dengan nomor atom 6, bisa kita tulis konfigurasi sebagai He begini. He itu mewakili 1S2, He 2S2 2P 6. 2P 2S2 2P2. Nah, cara penulisan seperti ini adalah cara penulisan konfigurasi elektron menggunakan core elektron. Nah, kita coba yang 56 tadi. Jadi kalau begitu ini yang harus kita perhatikan sebentar. Ini yang harus kita perhatikan. Misalnya He ini nomor atomnya 2. Konfigurasinya 1S2. Kemudian Na helium neon. Neon konfigurasi elektronnya ini berarti nomor atomnya 10. Ini nomor atomnya 18, ini nomor atomnya 36, ini nomor atomnya 54, ini nomor atomnya 86. Kalau kita hitung itu. Oke. Nah, kalau kita menulis sebuah konfigurasi elektron, kita tinggal lihat ini. Lihat core elektronnya kurangi. Misalnya tadi 6. Kalau saya lihat 6 itu dekatnya ke 10 atau ke 2 ya 2 aja. Kalau dekat ke 10 berarti, kalau saya bilang dekat ke 10, berarti ini saya kurangi 4. Jadi ini kurang 4 jadi 2P2. Kalau saya bilang dekat ke He berarti ada 4 lebihnya dari He. Ya tetap konfigurasinya 2S2. Ini kurang 4 dari 10 atau lebih 4 dari 2. Mudah-mudahan mengerti maksud saya. Sekarang misalnya
Sekarang kita kembali ke yang 56. Misalnya X tadi 56. Kembali ini bukan di simbol yang sesungguhnya karena ini biasanya digunakan orang untuk mensimbolkan halogen. Bukan simbol yang sesungguhnya. Berarti kalau 56 dia ada kemungkinan dekat ke dia paling dekat ke 54. Gampang. Jadi kalau begitu saya bilang ini masih konfigurasinya XE. Sudah 54, tinggal 2 aja lagi. 6S2. Jadi ketika orang mau melihat, kalau kita mau menentukan hanya konfigurasi elektron valensi saja, karena itu yang penting. Jadi sebenarnya yang menentukan sifat kimia itu nanti adalah elektron valensi. Jadi mengapa unsur golongan 1 beda dengan unsur golongan 17? Konfigurasi elektronnya kita lihat. Golongan 1 itu konfigurasi elektronnya 1s1, ns1, sementara golongan 17 ns2, np5. Nah dalam pembentukan ikatan beda dia nanti itu. Yang satu cenderung membentuk ikatan kovalen, yang satu cenderung membentuk ikatan logam antara sesamanya. Nah kalau mereka bergabung gimana? Keduanya akan bergabung membentuk ikatan ion. Nah terus apa sih beda antara kalau golongan 3 dengan golongan 7 membentuk senyawa? Yang satu bersifat, yang satu nanti ionik, yang satu menjadi senyawanya jadi kovalen. Terus dari atas ke bawah karena sifat logam makin kuat, ya bisa juga terbentuk ionik tapi ikatan ionnya lemah. Nah, saya ingin menekankan bahwa konfigurasi elektron terluar itu akan menentukan sifat kimianya seperti apa. Itu makanya orang di dalam membahas konfigurasi elektron, orang tidak perlu sepanjang ini atau sepanjang yang tadi. Karena yang perlu kita lihat itu cuman elektron terluarnya seperti apa. Maka yang biasa dipakai itu yang seperti ini. Jadi kalau nanti menentukan konfigurasi elektron, ingat aja ini. Jadi ini gampang enggak menulisnya? Gampang, kalau cuma 2 di sini berarti 1S-nya, ini berarti sampai 2P dia. Coba lihat urutan ini 1S2, ini 2P, kemudian ini 3P, ini 4P. Berarti yang berubah itu cuma N-nya. Ini kan N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6. Itu 6S6P ini nak. Jadi kan nampak berarti kita tulis saja sepanjang ini misalnya. Kalau N-nya sama dengan 2 berarti yang terakhir dia pasti nomor N-nya sama dengan 2P dia. Dan itu penuh 2P6. N sama dengan 3 ini penuh pula jadi 3P6. Jadi kalau ini mau kita rujuk lagi ke yang bentuk yang panjang seperti ini berarti ini 1S2, 2S2, 2P2. Ini yang 56 ya ini XE berarti dia 5. Jadi 1S2, 2S2 dan seterusnya sampai 5P6, 6S2. Oke, dengan cara begini kita bisa membuat konfigurasi elektron dengan cara yang cepat. Sampai di sini dulu tentang konfigurasi elektron. Bu Eka nanti akan teruskan dengan memberi tugas atau berkomunikasi dengan Anda tentang konfigurasi elektron. Kalau ada persoalan atau ada soal yang tidak bisa dijawab akan kita bahas dalam bentuk edisi khusus untuk menjawab pertanyaan mahasiswa. Kira sampai di sini. Terima kasih. Cukup dengan contoh ini satu.